Seperti Khalid Basalamah yang tadi itu, dia kalau dicari itu bahkan itu jangankan di Aswaja ya, atau di ulama-ulama salaf, bahkan di ulamanya sendiri yang di Timur Tengah Arab Saudi itu mesti bertentangan. Khalid Basalamah itu banyak hujahnya itu atau fatwanya itu bertentangan. Cuman anehnya begini, saya kenapa sih orang-orang Wahabi ini kalau yang salah itu nggak disalahkan begitu, nggak direaction atau ditanggapi gitu. Contoh seperti Harry Pras itu ya, dia tidak menanggapi ketika ya seperti ini Khalid Basalamah itu salah, tidak ditanggapi. Dan begini, kalau kita lihat Harry Pras itu ketika melihat ada satu kesalahan dari Ustadz Aswajab itu atau NU ya, salah misalnya ngerokok misalnya, dianggap haram ya, itu tidak diikuti semua fatwanya. Kemudian Khalid Basalamah ini mengatakan rukun wudu ada 2, itu jelas bertentangan dengan Al-Quran itu, tapi masih diikuti fatwanya itu kan aneh begitu, logika yang tidak normal sebenarnya itu, atau abnormal ya, kalau bahasa kasarnya itu kan logikanya orang gila sebenarnya begitu. Kemudian kenapa? Karena Rasulullah memang mengatakan hadis sahih itu, inna bilalan yunadi bilaili fakulu washrabu hatta yunadiyah ibnu ummi maktum gitu. Jadi kalau Bilal adzan itu ya masih malam, boleh makan dan minum, sehingga kalau nanti kamu mendengar adanya ibnu ummi maktum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbandingkan dua ustadz yang katanya oleh jamaahnya atau mereka mengatakan mereka ini sama-sama kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ulama salaf. Bagaimana nanti tentang pandangannya di dalam satu masalah? Kita lihat nanti, kemudian kita komentari. Kita lihat videonya ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Video yang pertama ini adalah video dari Pak Khalid Basalamah, juga salah satu ustadz panutan dari Harry Pras ya. Dia mengatakan begini, dia mengatakan bahwasanya kata ulama fikih, nah, dia menyandarkan perkataannya atau isnad dari kalamnya itu ke ulama fikih. Ulama fikih mengatakan kalau azan masih boleh makan. Jadi contohkan seseorang yang minum obat kemudian ternyata dia azan minumnya itu, nelannya itu, maka boleh ditelan gitu. Ini versi dari ustadz yang juga salah satu ustadz yang terkenal di Wahabi Salafi, yang dikatakan ustadz yang sunnah, yang kembali ke Al-Quran, yang kembali ke hadis, yang ikuti ulama salaf, dan dikatakan apa yang disampaikan itu adalah merupakan apa yang memang menjadi gambaran Islam yang murni. Kemudian yang kedua kita saksikan ya. Biasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Taib. Sahur sampai kapan? Sahur ada batasan akhirnya, limitnya sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Karena Allah telah menjelaskan dengan dalam Al-Quran dengan jelas, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari fajar, terbit fajar, azan subuh harus berhenti. Nabi berkata dalam hadisnya, ya, inna bilalan yu'adzinu bil-lail, sungguhnya Bilal itu azan pertamanya di malam hari. Wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan kedua, azan yang kedua. Kalau ibnu ummi maktum sudah azan kedua, maka harus berhenti. Hadis-hadis ini sangat jelas dan ayat sangat jelas. Dari sini jumhur ulama berpendapat, barang siapa yang sudah mendengar azan kemudian nekat makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Taib, ada hadis memang ya, Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas atau makanan di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf, tidak sahih, ijtihad sebagian sahabat, dan tidak marfu dari Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih tapi harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena bertentangan dengan sharih ayat, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Makan dan minum kalian sampai dengar azan subuh. Sementara dalam hadis ini kalau dengar azan masih makan dan minum. Sebenarnya ulama mentakwil, maksudnya kalau Anda mendengar azan sementara orang tersebut tidak amanah dalam azan, maka silakan makan dan minum. Atau Anda ragu dia azan benar atau tidak, silakan makan dan minum. Kalau kita melihat penjelasan dari Firanda ini menurut saya
Firanda ini lebih orangnya lebih ilmiah, lebih merujuk kepada hujjah atau dalil ya, baik secara kitab ataupun secara kalam ulama salaf, hadis dan Al-Quran itu lebih cocok, lebih sesuai. Karena memang Firanda ini saya lihat dia bisa baca kitab, dan saya sudah dari dulu mengatakan teman-teman Wahabi itu kalau mengikuti ustadz-ustadz salaf itu yang baik itu menurut saya dari ustadz-ustadz Wahabi salaf itu adalah Firanda ini. Dia baik orangnya, baik di dalam sisi dia kalau mengatakan itu banyakkan tepatnya atau ada landasannya, ada kitabnya begitu. Kalau seperti Khalid Basalamah yang tadi itu, dia kalau dicari itu bahkan itu jangankan di aswaja ya atau di ulama-ulama salaf, bahkan di ulamanya sendiri yang di Timur Tengah Arab Saudi itu mesti bertentangan Khalid Basalamah itu banyak hujahnya itu atau fatwanya itu bertentangan. Cuman anehnya begini, kenapa sih orang-orang Wahabi ini kalau yang salah itu nggak disalahkan begitu, nggak direaction atau ditanggapi gitu. Contoh seperti Harry Pras itu ya, dia tidak menanggapi ketika ya seperti ini Khalid Basalamah itu salah, tidak ditanggapi. Dan begini, kalau kita lihat Harry Pras itu ketika melihat ada satu kesalahan dari Ustadz Aswaja misalnya itu, atau NU ya salah misalnya ngerokok misalnya dianggap haram ya, itu tidak diikuti semua fatwanya. Kemudian Khalid Basalamah ini mengatakan rukun wudu ada 2, itu jelas bertentangan dengan Al-Quran itu, tapi masih diikuti fatwanya itu kan aneh begitu, logika yang tidak normal sebenarnya itu, atau abnormal ya. Kalau bahasa kasarnya itu kan logikanya orang gila sebenarnya begitu. Kemudian kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya memang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Firanda, atau memang itu benar apa yang disampaikan oleh Firanda itu, apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu sebenarnya tidak benar, yaitu ketika mengatakan bahwasanya ketika seorang itu kemudian mendengarkan adzan subuh dan kemudian ketika sahur ya, dan ada makanan di tangannya, maka jangan taruh makanan itu hingga orang itu menyelesaikan makanan itu. Itu hadis itu memang oleh ulama ini dikatakan hadis itu tidak benar atau dhaif atau dikatakan hadis maudhu atau mauquf ya. Karena kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga bertentangan dengan Al-Quran. Atau memang bahasa tadi itu kalau memang ini hadis itu sahih maka harus ditakwil. Nah, bahasa takwil itu masuk juga Wahabi itu, ada masa takwilnya itu. Kemudian kenapa? Karena Rasulullah memang mengatakan hadis sahih itu, inna bilalan yunadi bilaili fakulu washrabu hatta yunadiyah ibnu ummi maktum gitu. Jadi kalau Bilal adzan itu ya masih malam boleh makan dan minum, sehingga kalau nanti kamu mendengar adanya ibnu ummi maktum, ketika adzan ibnu ummi maktum baru nggak boleh makan gitu, karena adanya itu subuh begitu. Jadi kalau kita melihat penjelasan ini ya sebenarnya ya sudah apa ya, kita moto atau memang sudah jelas-jelas Khalid Basalamah ini bertentangan begitu. Saya sudah bilang ke teman-teman dulu yang bertanya kepada saya tentang masalah fatwa dari Khalid Basalamah ini, saya bilang begini, Khalid Basalamah ini di banyak masalah itu sering keliru dia ketika menyampaikan sesuatu. Ketika misalnya menyampaikan sesuatu di masalah sejarah, saya bertanya begini atau mengisyaratkan begini, apa juga tidak dimungkinkan keliru begitu? Kan seharusnya juga berpikir teman-teman itu yang normal itu. Ini kan di sisi yang memang seharusnya diketahui oleh halayak umum gitu, dia salah, apalagi yang memang butuh pembelajaran gitu, apa tidak dimungkinkan salah. Begini teman-teman itu jangan berdalih begini, kan dia doktor di Arab Saudi, kan dia materinya bahasa Arab atau begini. Kalau materinya memang begini, kalau materinya memang bahasa Arab, tapi masalahnya Khalid Basalamah ini paham atau tidak paham dengan apa yang disampaikan gitu. Karena begini, doktor itu ya, yang katanya doktor belum tentu dia paham dengan apa yang disampaikan oleh ustaznya, bisa menyerap semua ya. Kalau begini, soalnya begini, kalau teman-teman yang ke Arab Saudi atau yang belajar di Timur Tengah tidak berbekal bahasa Arab, atau bahasa Arabnya hanya bahasa Arab saja, tidak berfaham, tidak mempunyai modal fikih, tidak bermodal ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian ke Timur Tengah, di Timur Tengah penjelasannya pakai bahasa Arab, bagaimana dia bisa menyerap secara sempurna wong dia harus memahami apa yang disampaikan syekhnya dengan bahasa Arab dan juga masih memahami kitabnya. Itu kan masih ada 2 yang harus dipahami, sedangkan kita tahu bahwasanya kitab itu jangankan dengan pakai bahasanya orang yang menjelaskannya itu mubayyinnya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia saja kadang kita masih sulit untuk memahami, apalagi dengan bahasa Arab. Itu ya dalih kalau
dalih yang dilontarkan oleh teman-teman Wahabi Salaf ini bahwasanya Pak Khol ini kan seorang doktor di Arab Saudi, kan kelasnya itu atau misalnya bahasanya kan bahasa Arab, kan tidak mungkin dia tidak tahu bahasa Arab. Benar, karena bahasa Arab ini dengan kitab itu dua bahasa yang berbeda atau dua bahasan yang berbeda. Seseorang yang bisa bahasa Arab belum tentu dia bisa baca kitab dengan baik begitu, atau juga belum tentu dia bisa memahami kitab dengan baik. Itu sudah banyak buktinya. Salah satunya Khalid Basalamah ini. Kembali kepada pembahasan ini, memang Khalid Basalamah itu ketika dia menjelaskan seperti itu, apa yang disampaikannya itu sebenarnya tidak berlandas begitu, tidak berdasar. Dan dia ketika menyampaikan itu selalu yang dibawa itu adalah ulama fikih mengatakan begini dan begitu, padahal ulama fikih tidak seperti itu. Karena begini, mungkin Khalid Basalamah itu berdasarkan memorinya saja dulu, seingat saya begitu. Mungkin kalau bahasa seingat saya mungkin tepat begitu, tapi ingatannya belum tentu benar, kayak bisa saja salah begitu. Dan kalau begini ya jamaahnya jangan terlalu fanatik lah, biasa saja kalau disalahkan, atau kalau salah memang terima itu salah begitu. Kalau dia mau konsisten, kalau ada orang salah dikritik ya kritik, meskipun dia misalnya panutannya sendiri gitu, itu kan konsisten begitu. Kalau memang kita berbicara dalil, memang ayat Al-Quran itu mengatakan untuk masalah batas sahur itu adalah kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Sudah jelas. Kalau bahasa kita ya, kalau adzan itu sudah berhenti kayak gitu, jangan teruskan makan, karena batas orang atau dimulainya seorang puasa itu untuk tidak makan dan minum itu dari adzan subuh itu. Kecuali memang ada bahasa, tapi ini sangat jauh sekali kalau kita logikakan pada era atau zaman sekarang, yaitu misalnya orang azan itu tidak tepat waktu. Itu agak jauh ya logikanya ya. Memang mungkin ada sebagian seperti itu, tapi kalau kita logikakan di daerah, khususnya daerah perkotaan itu logikanya sangat sulit dimasukkan seperti itu. Karena Khalid Basalamah ini sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, apa yang difatwakan, ya seharusnya teman-teman Wahabi Salafi ini rima bahwasanya Pak Khalid Basalamah ini itu memang salah. Dan saya pengen mendengar dari Pak Heri Pras itu menanggapi Khalid Basalamah khusus di pembahasan ini, yaitu Khalid Basalamah yang mengatakan, dan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, yang mengatakan bahwasanya seseorang yang mendengar adzan subuh ketika dia sahur maka masih boleh makan dan minum sehingga selesai adzan subuh itu. Saya pengen Pak Heri Pras ini menanggapi Khalid Basalamah di dan fatwa yang ini. Tapi ini harapan saja kepada Pak Heri Pras, semoga bisa menanggapi gitu ya. Kalau tidak menanggapi ya terserah ya, monggo dengan faktor apa ya terserah Pak Heri Pras, kan seseorang itu punya alasan tersendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.